Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita masuk pada segmen terakhir ya, yaitu literasi. Nah, untuk pembahasan yang lain ada di sini ya. Ini, masih loading. Ini adalah playlist yang ingin Pak Ali tunjukkan. Ya, dengan playlist ini maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Apabila linknya tidak bisa dipakai, ya biasanya di HP ada masalah, ya bisa masuk aja ke channel, ya cari playlist ini. Nama playlistnya adalah kelas 4 buku tematik. Ya, kita langsung ya bahas segmen terakhir kita atau bagian terakhir kita, yaitu literasi, ya indahnya kebersamaan yang pertama. Ya, ini adalah penampilan tari daerah ya yang diadakan saat pentas seni ya. Aku tinggal di perumahan Gria Indah. Keluargaku baru 2 bulan tinggal di perumahan Gria Indah. Warga perumahan Gria Indah ternyata sangat beragam, baik suku, bangsa, agama maupun profesi warganya. Namun kebersamaan selalu mewarnai setiap kehidupan sehari-hari. Nah, ini bagus ini ya. Sungguh kami tidak menduga kedatangan kami disambut oleh warga perumahan. 2 hari sebelum kami pindah, ayahku sudah melapor kepada ketua RW ya. Jadi lapor dulu ya sebelum pindah kepada ketua RW. Mungkin karena itulah kami mendapat sambutan dari warga perumahan. Ada acara sederhana menyambut kedatangan kami. Selamat datang Pak Hari dan keluarga. Selamat bergabung di perumahan Gria Indah. Semoga Pak Hari dan keluarga bisa segera berbaur dengan kami, warga yang sudah terlebih dahulu menjadi penghuni perumahan Gria Indah. Sambut Pak Arif selaku ketua RW. Luar biasa ya, ada warga datang disambut. Terima kasih Pak, kami sungguh tidak menyangka akan mendapat sambutan yang begitu ramah dari semua warga. Kami berjanji akan membaur menjadi warga perumahan Gria Indah ini. Semoga kehadiran kami di sini diterima dengan baik. Setelah itu satu persatu warga bersalaman dengan kami. Tak hanya bapak-bapak dan ibu-ibu, tetapi juga remaja dan anak-anak ikut dalam penyambutan kami. Tiba-tiba saja rasa haru menyeruak dalam hati membuat mendapat sambutan begitu hangat. Ya. Hari itu aku berkenalan dengan beberapa teman. Ada Kemal, Endin, Bram, Tiur, Ronald, Melani, dan masih banyak lagi. Dari namanya aku menduga mereka berasal dari suku bangsa yang berbeda. Ternyata dugaanku tidak salah. Kemal bersuku bangsa Madura, Endin bersuku bangsa Sunda, Bram berasal dari Maluku, Tiur dari Batak, Ronald dari Minahasa, dan Melani seorang anak Tionghoa. Pada hari itu kami menata rumah dibantu oleh para warga. Pekerjaan berat menjadi ringan dikerjakan bersama-sama. Dengan bantuan warga, rumah baru kami menjadi tertata, semua barang sudah diletakkan di tempat yang sesuai. Kami tinggal menata perlengkapan pribadi kami masing-masing. Di perumahan Gria Indah ini ada sanggar seni. Anggotanya adalah para remaja dan anak-anak. Di sanggar seni ini ada kegiatan menari dan bermain musik. Ada tarian Jawa, Sunda, Bali yang diajarkan di sanggar seni tari. Ada angklung dan kulintang yang diajarkan di sanggar seni musik. Aku pun menjadi anggota sanggar seni. Aku memilih belajar tari Bali. Sementara itu kakakku menjadi anggota kesenian kulintang. Kami berasal dari Jawa, namun kami tidak hanya ingin mempelajari budaya Jawa, kami juga ingin mempelajari seni dari suku bangsa lain. Menyenangkan sekali main kulintang itu ya. Dipukul-pukul klung 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 klung, gitu ya. Selama 2 bulan aku belajar tari pendet. Ya, ini tarian dari Bali ya, sudah terkenal ini. Tarian terkenal dari Pulau Dewata. Selain aku, ada beberapa teman yang belajar tari pendet. Milani salah satunya. Aku kagum dengan Milani. Ternyata dia sangat luas menari. Kerling mata, gerakan-gerakan tangan dan kakinya sangat indah dan serasi. Bulan Agustus pun segera tiba. Seperti di tempat-tempat lain, warga perumahan Gria Indah pun sibuk mempersiapkan peringatan HUTRI, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, yang dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Ada beberapa kegiatan dan acara yang dilaksanakan di perumahan Gria Indah. Semua warga akan terlibat dalam acara tersebut. Puncak dari semua kegiatan itu adalah pentas seni.
dan pesta warga. Dalam acara tersebut kami tampilkan berbagai kesenian yang ditekuni warga perumahan. Aku dan kakakku akan tampil. Aku akan menerikan tari pendet bersama beberapa temanku. Kakakku dan teman-temannya akan memainkan musik kolintang untuk mengiringi beberapa warga yang menyanyi. Pesta rakyat yang dimaksud adalah makan bersama seluruh warga perumahan. Menu yang disajikan adalah juga makanan tradisional. Yang unik dari acara ini adalah semua warga diminta mengenakan baju adat daerah masing-masing. Berhubung keluargaku bersuku Jawa, tepatnya Jawa Tengah, keluargaku mengenakan baju adat Jawa. Keluargaku jarang mengenakan pakaian adat. Biasanya ayah dan ibu hanya mengenakan pakaian adat pada acara-acara tertentu. Nah, selain mengenakan pakaian adat, setiap keluarga juga diminta membawa makanan khas daerah asal. Setiap keluarga membawa sendiri atau bersama-sama dengan tetangga sesuku. Keluargaku mendapat bagian membawa makanan kecil. Ibuku membawa kue wajik dan sosis Solo, makanan khas Jawa Tengah. Tepat pukul 19.00, acara pentas seni dan pesta rakyat dimulai. Acara dibuka dengan sambutan Ketua RW, kemudian dilanjutkan dengan acara pentas seni. Ada tarian, nyanyian, permainan alat musik, bahkan ada pantomim dan membaca puisi. Semua hiburan dibawakan oleh warga. Pada sela-sela acara sambil menikmati pertunjukan, kami minum dan makan makanan kecil yang tersedia. Satu demi satu kesenian telah ditampilkan. Puncak dari semua acara tersebut adalah makan malam bersama. Sebelumnya Ketua RW mengajak kami menyanyi bersama. Sambil bergandengan tangan dan diiringi musik kulintang, kami menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Lagu yang menggambarkan kesatuan bangsa Indonesia. Walaupun berbeda-beda, berbagai perasaan berkecambuk dalam hati. Antara haru, bangga, syukur berpadu menjadi satu. Sungguh indah perbedaan di antara kami. Betapa indahnya kebersamaan yang kami lakukan di antara berbagai perbedaan. Sebuah cerita yang sangat menginspirasi ya. Bacaan kedua adalah keragaman bangsa Indonesia. Nah, ini adalah pakaian dari Madura ini. Pak Ali hafal sekali ya Pak. Ada baju sakera, celana komprang, baju hitam ya. Sandalnya ini slop seperti ini ya. Bekiak mungkin ini ya, bukan slop ya. Kalau ini yang slop. Jadi ini khas Madura, ini khas Jawa. Kalau ini dari mana ini? Jawa juga. Ini dari Bali mungkin ini ya. Atau dari Sumatera ini. Ini dari Sulawesi kelihatannya. Pak Ali nggak begitu hafal ya. Maaf kalau salah. Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah lebih dari 13.000 pulau yang membentang di sepanjang wilayah Indonesia. Sekitar 3.600 sekian gitu ya. Ada pulau besar, ada juga yang kecil. Sebagian besar pulau sudah berpenghuni, namun ada juga pulau yang belum berpenghuni. Ribuan pulau itu menjadi salah satu kekayaan negara Indonesia. Ada keragaman ras, budaya, suku, bangsa, agama, bahasa, dan masih banyak lagi. Semua perbedaan itu mewarnai kehidupan bangsa Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia dilatar belakangi oleh keadaan berikut. Kondisi negara sebagai negara kepulauan, ya, satu daerah dengan daerah lain dipisahkan oleh laut sehingga jarang melakukan hubungan dan banyak perbedaan-perbedaan akan timbul, ya. Jadi perkembangan budayanya akan berbeda. Letak strategis wilayah Indonesia ini menyebabkan banyak pedagang ya atau pengembara dari berbagai wilayah akan ke Indonesia ya. Ada yang bertujuan dagang, ada yang bertujuan untuk ya mengembara saja atau menyebarkan agama mungkin ya. Ya, perbedaan kondisi dalam alam wilayah Indonesia. Jadi wilayah Indonesia sangat beragam, gunung ada, laut ada ya, komplit ya, hutan juga ada. Ya. Savana juga ada. Sikap masyarakat terhadap perubahan yang terjadi. Jadi respon atau sikap masyarakat dengan perubahan yang terjadi itu beda-beda. Ada yang dengan cepat menyerap pengaruh dari luar, ada yang sampai sekarang tidak mau mendapat pengaruh dari luar. Bahkan mandi tidak pakai sabun, tidak pernah nonton TV dan tidak apalagi handphone ya. Ada. Ya, salah satunya adalah suku Baduy ya. Salah satunya atau satu-satunya ya, mungkin masih ada lagi ya. Kalau nggak salah ada suku hutan juga ya di Indonesia, masih ada. Sarana transportasi dan komunikasi ya. Nah, transportasi itu bisa menunjang
mudahnya transportasi mengundang hubungan, akhirnya terjadi akulturasi budaya, tapi transportasi yang susah menyebabkan terpisah. Ya akhirnya budayanya itu perbedaannya semakin jauh, ya semakin terisolasi berarti semakin unik budayanya. Ya, terus komunikasi juga, dengan adanya komunikasi, ya mungkin akulturasi budaya akan menjadi lebih cepat. Kelima, latar belakang itulah antara lain yang menjadikan Indonesia mempunyai beragam suku bangsa. Agama, kepercayaan, ras di Indonesia, letak geografis di Indonesia di jalur perdagangan internasional. Ya, tapi sarana transportasi dan komunikasi itu cenderung mengurangi perbedaan, ya, tidak menambah perbedaan. Jadi akan menimbulkan sebuah akulturasi budaya. Kelima, latar belakang itulah yang antara lain menjadikan Indonesia mempunyai keragaman suku bangsa, agama, kepercayaan, dan ras di Indonesia. Letak geografis Indonesia di jalur perdagangan internasional serta kekayaan, ya, kekayaan alam yang melimpah menarik pedagang asing datang di Indonesia. Mereka melakukan kegiatan perdagangan dan menyebarkan agama serta kepercayaan. Dulu para penjajah itu mempunyai slogan 3G, ya, gold, ya, glory dan gospel. Gold, glory, ya, dan gospel. Gold artinya emas, berarti mereka datang untuk mencari kekayaan. Glory artinya penaklukan, ya, untuk mencari kejayaan. Gospel menyebarkan agama Kristen, ya. Sementara itu perbedaan ras adalah perbedaan kelompok besar manusia, ya. Sementara itu perbedaan ras adalah perbedaan sekelompok besar manusia yang memiliki ciri fisik sama. Antara manusia memiliki perbedaan ras yang disebabkan oleh perbedaan ciri fisik seperti rambut, warna kulit, bentuk badan, ukuran badan, bentuk mata, ciri fisik lainnya. Keragaman ras masyarakat Indonesia antara lain karena kehadiran bangsa asing ke wilayah Indonesia, ya. Ya, kita beragam, ya, ras di Indonesia karena memang ada bangsa asing. Sejak dulu kita itu adalah Nusantara ini memiliki kerajaan yang besar, ya, dan punya banyak hubungan dengan kerajaan-kerajaan di mancanegara, ya. Ras yang ada di Indonesia antara lain adalah ras Malayan Mongoloid, ya, yang tersebar di wilayah Jawa. Jadi orang Jawa ini adalah ras Malayan Mongoloid, ya, di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali, ya. Jadi orang ini, ya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali itu orangnya mirip-mirip, ya, karena memang satu ras, ya. Bali sendiri dulunya itu pindahan dari Mojokerto, ya, kan gitu, ya. Ras lain yang tersebar di wilayah Papua, NTT, Maluku adalah ras Malanesoid, ya. Ya, kulitnya lebih hitam, rambutnya keriting, ya. Ya, kalau yang ini Malayan Mongoloid itu kulitnya sawo matang, ya, putih juga enggak, hitam juga enggak, ya, sawo matang seperti Pak Ali ini, ya. Selanjutnya ras Kausoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Kaukosid, ya, Kaukosid, ya. Terakhir adalah ras Asiatik Mongoloid seperti bahasa Tionghoa. Kalau kita ada Mongolnya juga, ya, Malayan Mongoloid. Kalau ini Asiatik Mongoloid, ya, kulitnya terang, ya. Bahasa Tionghoa, Korea, Jepang, ya, kulitnya cenderung terang. Kalau postur tubuhnya mirip-mirip, ya, dengan Malayan Mongoloid, sama-sama Mongoloidnya, ya. Perbedaan warna kulitnya lebih terang. Ketiga ras ini menyebar di seluruh wilayah Indonesia, tetapi ada juga yang berdiam di wilayah tertentu, ya. Sementara itu budaya bersifat umum, artinya ada bersifat umum yang melekat dan menyatu pada setiap budaya yang dihasilkan. Beberapa sifat umum budaya sebagai berikut. Kebudayaan berdasar pada lambang, ya. Sementara itu budaya bersifat umum artinya ada beberapa sifat umum, ya, yang melekat dan menyatu pada setiap budaya yang dihasilkan, ya. Sifat umum budaya sebagai berikut, ya. Sifat umum budaya adalah kebudayaan berdasar pada lambang, ya. Kebudayaan merupakan milik bangsa. Kebudayaan dapat terintegrasi. Kebudayaan selalu berubah, ya, memang, ya, selalu ada pergeseran budaya. Kebudayaan bisa disesuaikan. Kebudayaan adalah hasil belajar. Kebudayaan bersifat nisbi dan relatif,
Ya, oke. Jadi ini adalah sifat umum budaya. Sekali lagi berdasarkan lambang, merupakan milik bangsa, dapat terintegrasi, selalu berubah, bisa disesuaikan, hasil belajar dan nisbi, ya, dan relatif, bersifat nisbi dan relatif. Jadi budaya itu relatif, ya. Bagaimana kita bisa mengetahui dan memahami arti perbedaan bangsa Indonesia? Salah satu caranya adalah dengan mengunjungi pulau-pulau daerah di wilayah Indonesia. Dengan mengunjungi wilayah-wilayah tersebut, kita akan mengetahui perbedaan secara kewilayahan dan perbedaan sosial budaya masyarakat Indonesia. Aspek kewilayahan menjelaskan bahwa wilayah NKRI merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau besar dan kecil di dalamnya. Antara pulau disatukan oleh bentangan laut yang luas. Sebaliknya, aspek sosial budaya menjelaskan bahwa perbedaan dalam masyarakat Indonesia agar tidak menimbulkan perselisihan, ya, aspek sosialnya, ya, agar tidak menimbulkan perselisihan antara golongan harus saling menghargai, kuncinya di situ, ya, menghormati. Dengan demikian persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia akan tetap terjalin. Keragaman di Indonesia, terutama keragaman budaya, dapat dimanfaatkan untuk hal-hal berikut, ya. Satu, sumber pengetahuan bagi dunia, ya. Jadi aksara Hana Caraka, atau Hono Coroko itu adalah warisan budaya yang luhur, ya, sebagai identitas di mata internasional. Nah, kita jangan sampai menjadi bangsa yang krisis identitas. Kita identitasnya nyontoh-nyontoh dari bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, ya. Kita harus bangga dengan identitas kita sendiri. Memupuk sikap toleransi, ini penting karena kita itu sangat beragam, jadi toleransi sangat dibutuhkan. Menumbuhkan sikap nasionalisme, ya. Jadi nasionalisme itu melampaui sikap kedaerahan. Jadi kita selalu memikirkan tujuan nasional. Menjadikan perbedaan sebagai alat pemersatu. Kita itu bangga dengan adanya perbedaan seni, perbedaan lagu, ya. Sebagai orang Jawa, nyanyinya nggak cuplok-cuplok suang terus gitu, ya. Kadang-kadang Pak Ali juga nyanyi Rasa Sayangi, bisa nyanyi Soleram, ya. Kan menyenangkan Apuse, ya. Kan menyenangkan sekali kalau memiliki cita rasa seni yang berbeda-beda. Dari segi lagu aja sudah berbeda, apalagi di tari, ya. Jika kelima manfaat tersebut disadari dan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, niscaya tidak akan ada perselisihan yang menimbulkan perpecahan yang didasarkan pada perbedaan suku bangsa, ras, agama, kepercayaan, dan budaya. Justru perbedaan ini harus bisa mempererat persatuan kesatuan bangsa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, tetap dan selalu mendasari persatuan bangsa Indonesia. Ya. Bacaan ketiga adalah mengikuti festival lagu Nusantara. Nyanyi lagu-lagu daerah. Ya, Bungung Jumpa, Megah di Aceh. Bungung ini Pak Ali sayang sekali enggak. Lagunya Bungung Jumpa ya apa? Oi Bungung Jumpa, Megah di Aceh. Ya, gitu, ya. Gitu, ya. Bungung Jumpa. Waduh, Pak Ali nggak begitu hafal. Bu Ali ternyata nggak hafal, ya. Terdengar alunan lagu tersebut dari aula sekolah. Rara dan teman-teman yang bergabung pada paduan suara teladan sedang berlatih, mereka mengikuti festival lagu Nusantara. Ya. Persiapan mengikuti festival tersebut dilakukan sejak 2 bulan lalu. Kala itu Rara dan 24 temannya yang tergabung dalam paduan suara SD Teladan dikumpulkan Bu Mutia dan Pak Amir di aula sekolah. Mereka akan mewakili SD Teladan tempat Rara bersekolah mengikuti festival lagu Nusantara. Dalam festival tersebut, setiap paduan suara diminta menyanyikan 2 lagu. Lagu pertama adalah yang ditentukan oleh panitia dan sebuah lagu berbahasa Indonesia yang menggambarkan keragaman Indonesia. Selanjutnya untuk lagu kedua, setiap paduan suara boleh memilih salah satu lagu daerah di salah satu provinsi di Indonesia. Saat itu Bu Mutia sudah membawa sejumlah lagu daerah. Lagu-lagu tersebut adalah Es Lilin dari Jawa Barat, ya. Es Lilin macece, gitu, ya. Lagu daerah Jawa Barat, Bungung Jumpa. Ya,
Bungong jumpa yang tadi ya, dan lagu daerah Aceh yang lainnya. Sapu tangan Bapucu Ampat. Nah ini Pak Ali juga nggak bisa ini menyanyikan lagi. Dari Kalimantan. Sapu tangan Bapucu Ampat. Nah itu Bu Ali luar biasa ternyata. Banyak apa lagu daerah. Ada lagi Onani Keke dari Sulawesi dan Apuse. Kalau Apuse Pak Ali tahu. Apuse kekendau ya rapi sore dari. Ini apa ya, lagu Apuse itu kelihatan semangat gitu loh. Jadi dengar sekali itu hafal Pak Ali. Nah anak-anak, Ibu sudah membawa beberapa lagu, mari kita pilih salah satu lagu untuk kita nyanyikan nanti. Tawar Ibu Mutia kepada murid-muridnya. Ibu akan minta kalian membaca syair-syair lagu ini, kemudian kalian tuliskan judul lagu yang kalian pilih di kertas dan serahkan pada Pak Amir. Nanti Ibu dan Pak Amir akan menentukan lagu pilihan kalian. Ya, yang banyak dipilih tentu saja akan dinyanyikan ya. Maka pemilihan lagu pun berlangsung. Setiap anak memilih lagu yang disukai dan dianggapnya mudah. Mereka menuliskan judul lagu dan menyerahkannya pada Pak Amir. Setelah semua mulai, Pak Amir dan Mutia berdiskusi, ternyata sebagian besar memilih lagu Bungong Jumpa. Ketika ditanya, setiap siswa punya jawaban yang beragam tentang pilihan lagunya. Salah satu alasannya adalah lagu lainnya sudah biasa mereka dengar. Bahkan ada lagu yang sudah pernah mereka nyanyikan dalam berbagai acara. Nah, dari semua lagu, tinggal lagu Bungong Jumpa yang belum kita nyanyikan. Walaupun tidak tahu artinya, pastilah lagu ini bagus syairnya, jawab salah satu teman Rara. Ya, biar nggak bosen ya. Ya Bu, biar kita bisa menyanyikan lebih banyak lagu daerah. Rara ikut menjawab. Itu juga jaminan dari rasa cinta tanah air. Kita tidak hanya cinta budaya dan adat istiadat suku bangsa sendiri, tetapi kita harus mempelajari budaya adat istiadat suku bangsa lain di Indonesia. Perbedaan adat istiadat dan budaya itulah yang memperkaya negara kita. Perbedaan tidak menjadikan bangsa Indonesia terpecah, justru perbedaan itu akan menjadikan kita semakin bersatu sebagai bangsa Indonesia. Maka jadilah paduan suara SD Teladan memilih lagu Bungong Jumpa untuk dinyanyikan dalam festival. Hari yang ditunggu ya, Rara dan teman-teman pun tiba dengan kostum pakaian daerah Aceh. Rara dan teman-teman tampil dalam festival tersebut. Sungguh sangat indah tempat festival berlangsung. Setiap paduan suara mengenakan kostum dari berbagai daerah. Lagu-lagu daerah dari berbagai provinsi pun dinyanyikan dengan indah. Ada lagu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, dan NTT dan NTB. Semua peserta bernyanyi dengan segala kemampuan mereka. Tidak ada saling mengejek, tidak ada saling mencela. Mereka dengan gembira mengikuti festival tersebut. Rara dan teman-temannya semakin bangga. Mereka berhasil meraih peringkat pertama festival tersebut. Panitia memberikan piala dan uang pembinaan kepada para pemenang. Mengikuti festival lagu Nusantara menjadi pengalaman berharga bagi Rara. Dia semakin menyadari bahwa segala perbedaan yang ada di Indonesia bukan untuk memecah belah, namun perbedaan itu semakin mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena perbedaan itulah kekayaan kita. Ya, kita sangat kaya dengan lagu-lagu daerah. Ya, dan itu pula yang membuat kita semakin bangga ya berbangsa Indonesia. Bacaan yang keempat, batik warisan budaya Indonesia. Wah, kalau batik ini Pak Ali juga punya ini sebagai orang Jawa ya. Biasanya kalau acara manten-manten ya, acara-acara resmi gitu pakai batik ini. Ya. Hari ini Dahlia dan teman-teman akan berkunjung ke desa wisata batik di Jarum Bayat, Klaten. Seperti di Surakarta dan Yogyakarta, di Klaten juga ada perajin batik. Mereka akan melihat proses pembuatan kain batik di sana. Tepat pukul 8, Dahlia dan teman-teman berangkat menuju desa Jarum dengan didampingi Pak Rahmadi. Mereka naik bus ke desa Jarum. Mereka akan menempuh perjalanan kira-kira 45 menit. Kira-kira pukul 8 lebih 45 menit, rombongan Dahlia tiba di wisata batik Jarum. Nah, anak-anak, kalian akan melihat proses pembuatan batik tulis. Lihatlah dengan cermat. Kalau ada yang tidak jelas, tanyakan, pesan Pak Ramadi kepada anak didiknya. Setelah itu Dahlia bersama teman-teman diajak berkeliling ke pengrajin yang mereka datangi. Satu demi satu mereka melihat proses pembuatan kain batik tulis. Pembuatan kain batik tulis dimulai dengan pemilihan kain. Kain yang dipilih adalah kain mori, katun, dan atau sutra sesuai dengan kualitas kain batik yang diinginkan.
Setelah pemilihan kain diteruskan dengan membuat gambar pada kain batik dengan malam atau lilin. Setelah digambar sesuai dengan motif yang dipilih, kemudian dilakukan proses pewarnaan. Pada batik jarum ini ada dua jenis pewarnaan menggunakan bahan kimia dan warna alami. Selanjutnya dilakukan proses ngelorot. Nah, ngelorot ini adalah menghilangkan ininya malamnya ya, menghilangkan lilinnya, atau proses perebusan kain batik dengan air mendidih. Langkah selanjutnya mencuci kain batik tersebut dengan air dingin lalu dikeringkan. Proses terakhir adalah direbus lagi agar warnanya awet. Dahlia dan teman-teman sudah selesai melihat proses pembuatan kain batik. Mereka lalu meninggalkan tempat itu. Mereka senang. Hari itu pengetahuan mereka bertambah. Pak Ali juga pernah batik loh ya. Dulu waktu SMA itu kerajinannya batik. Menyenangkan sekali. Ada canting. Gambarnya gini. Anak-anak, kalian sudah mempelajari salah satu hasil budaya bangsa kita, yaitu batik. Kalian harus tahu bahwa batik telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Tanggal 2 Oktober menjadi hari bersejarah bagi batik Indonesia saat UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Maka tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Jadi semua orang pada hari itu pakai batik ya. Anak-anak, batik jarum yang kalian lihat proses pembuatannya tadi merupakan salah satu ragam batik di Indonesia. Siapa yang bisa menyebut ragam batik kain? Tanya Pak Ramadi. Batik dari Surakarta, Yogyakarta, Pak jawab Dahlia. Batik Pekalongan dan Cirebon, Pak jawab Rahmat, teman sekelas Dahlia. Wah, ini kalau batik Cirebon ini bentuknya seperti awan Akatsuki. Ya, keren itu. Kalau di Surabaya ini yang dekat ya ada batik Madura. Batik Madura itu warnanya kuning orange gitu, cerah gitu. Wah, warna-warna cerah yang dipilih di batik Madura itu. Betul, keempat daerah tersebut penghasil batik, jawab Pak Ramadi. Selain keempat daerah itu masih ada ragam batik Indonesia dari daerah-daerah lain. Di setiap daerah itu punya ciri khas yang membedakan dengan batik daerah lain. Contohnya, batik Yogyakarta pada dasarnya merupakan batik dasar putih. Nah, untuk melengkapi laporan kalian tentang batik jarum, carilah motif batik dari berbagai daerah di Indonesia. Tempelkan pada buku tugas kalian, berilah keterangan nama motif batik dan daerah asalnya. Jangan lupa, ya, beri ulasan singkat, sampaikan pendapatmu tentang batik. Apakah kamu bangga akan batik? Bagaimana caramu mengungkapkan perasaan kamu bahwa kamu bangga akan batik? Tidak usah dengan kata-kata mengungkapkannya ya, cukup pakai saja kain batik itu ya. Kita harus bangga dengan pakaian batik. Nah anak-anak, itu adalah tugas yang harus kalian lakukan. 3 hari lagi kita bahas bersama-sama di kelas. Perintah Pak Ramadi kepada siswa-siswinya. Waktu 3 hari yang diberikan Pak Ramadi sudah habis. Hari ini tugas akan dibahas di kelas. Semua siswa sudah siap dengan hasilnya. Pak Ramadi lalu meminta satu demi satu siswa menjelaskan hasil pekerjaannya. Ternyata para siswa sangat antusias dengan tugas mengumpulkan motif batik dari daerah-daerah Nusantara. Gambar motif batik yang mereka kumpulkan pun beragam. Pak Ramadi puas dengan hasil pekerjaan siswa-siswinya. Ternyata bermacam pendapat siswa tentang batik. Hampir semua mengatakan bangga dengan akan batik. Mereka mengungkapkan kebanggaan mereka akan batik, salah satunya dengan menggenakan batik lainnya, kebanggaan dengan memakainya. Ada juga yang berpendapat ikut melestarikan batik dengan belajar membatik. Ya, anak-anak, Bapak sudah menjelaskan bahwa batik merupakan budaya bangsa, bahkan batik sudah diakui dunia sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Sama dengan budaya lainnya, batik Nusantara pun amat beragam. Keragaman itu menjadi kekayaan kita yang patut kita banggakan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga berlaku untuk hasil budaya kita. Walaupun banyak ragam batik Nusantara, semuanya adalah hasil budaya bangsa. Oleh karena itu, keragaman tidak menjadikan perpecahan. Justru keragaman membuat kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. Jadi isi lemari kita itu bukan hanya batik dari satu jenis daerah saja, batik dari berbagai jenis daerah. Kita makainya juga nggak bosen ya kan? Keragaman budaya kita ini memang luar biasa. Mengenal keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Ya. Siang ini jam pelajaran terakhir sekolah, Bu Marwah memberi tugas kepada siswa-siswinya. Anak-anak,
Kamu sudah belajar tentang suku bangsa dan budaya. Nah, sebagai tugas, Ibu minta kalian mencatat nama suku-suku bangsa di Indonesia. Kemudian catat pula bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, tarian daerah, dan lagu daerahnya. Setiap siswa mencatat 5 suku bangsa, ya kalian dapat menuliskan dalam tabel di bawah ini. Betawi, bahasanya Betawi, rumah adat Kabaya, pakaian adat baju ujung serong, senjata tradisional golok, tarian daerah yapong, lagu daerah jali-jali. Nah, ini Betawi. Kalau Jawa, suku Jawa, bahasa daerah Jawa, rumah adat gadang, joglo, pakaian adat adalah kebaya, senjata tradisional keris ya. Atau kalau Jawa Timur ada yang terkenal celurit ya, dari Madura lagi. Selalu punya keunikan Madura ini. Tarian daerah ya, di sini remo ya. Kalau di Madura tarian daerah itu ada tari topeng ya. Tari topeng ada rasanya. Lagu daerah jali-jali. Kalau di sini ya cuplak-cuplak suweng. Nah, ini Jawa Timur ya. Gundul-gundul pacul itu Jawa Tengah enggak salah ya. Gundul-gundul pacul ya. Kalau di sini cuplak-cuplak suweng. Doni dan Taufan adalah 2 siswi Bu Marwah. Mereka juga berkewajiban mengerjakan tugas Bu Marwah. Kedua anak itu pun berjanji akan mengerjakan tugas bersama-sama. Ya. Kalau kalian dari suku lain bisa komen di bawah ya, lagu daerah kesukaannya apa ya, atau makanan daerah kesukaannya apa, silakan. Ya, pokoknya yang berhubungan dengan daerah kalian deh, bisa diceritakan di kolom komen. Ya, biar Pak Ali sebagai orang Jawa ini tahu ya lagu-lagu daerah, kesenian-kesenian daerah yang ada di tempat kalian. Maka sore ini Dani ke rumah Taufan. Mereka akan mengerjakan tugas bersama. Ayah Taufan punya koleksi buku, diantaranya buku-buku tentang budaya Indonesia. Taufan mengajak Doni mencari jawaban dari tugas Bu Marwah di buku-buku perpustakaan ayahnya. Kedua anak itu pun asik mencari buku yang sesuai. Setelah mendapatkan buku yang mereka cari, mereka pun membaca buku itu. Doni dan Taufan pun mendapatkan informasi yang dicarinya. Doni dan Taufan segera menyalin informasi yang didapatkan dalam buku tugas mereka. Doni mencatat 5 suku bangsa beserta budayanya. Kelima suku bangsa tersebut adalah suku Banten dari Provinsi Banten, Sunda dari Jawa Barat, suku bangsa Melayu dari Sumatera Utara, suku bangsa Dayak dari Kalimantan Tengah, dan suku bangsa Bugis dari Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu Taufan mencatat suku bangsa dan budaya Minangkabau dari Provinsi Sumatera Barat, suku bangsa Bali dari Provinsi Bali, dan suku bangsa Sasak dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, suku bangsa Ambon dari Provinsi Maluku, dan suku bangsa Asmat dari Provinsi Papua Timur. Ya, Asmat ini yang sangat terkenal dengan patungnya ya, patung Asmat. Hari yang ditentukan Bu Marwah untuk membahas PR pun tiba. Bu Marwah meminta setiap anak menyebutkan jawaban tugasnya. Setelah itu Bu Marwah menilai hasil pekerjaan siswa. Anak-anak, Ibu senang kalian mengerjakan tugas dengan baik. Nah, apa yang kalian dapatkan dari jawaban tugas kalian? Tanya Bu Marwah. Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, jawab Doni. Indonesia kaya akan suku bangsa, jawab Ranti. Ya, benar Doni, Ranti. Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia juga kaya akan budaya. Setiap provinsi di Indonesia tidak hanya memiliki satu suku bangsa, tetapi lebih dari satu suku bangsa ada di setiap provinsi. Apa yang disebut dengan suku bangsa? Tanya Bu Marwah kepada para siswanya. Namun tidak ada seorang siswa yang bisa menjawab Bu Marwah. Ya, dijawab sendiri. Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran, identitas, dan kesatuan kebudayaan. Sekali lagi, suku bangsa adalah segolongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Semua orang dalam suku bangsa akan mempunyai kesamaan identitas diri terhadap budaya suku bangsanya. Mereka akan menggunakan bahasa daerah dan mencintai kebudayaan serta adat istiadat suku bangsanya. Suku-suku bangsa di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Suku-suku bangsa tersebut merupakan warisan sejarah bangsa. Bolehkah saya bertanya? Kata Taufan sambil unjuk jari. Apa yang kamu tanyakan, Taufan? Jawab Bu Marwah bertanya kepada Taufan. Bagaimana dengan budaya di Indonesia, Bu? Apakah budaya Indonesia juga beragam? Taufan, kamu baca lagi pekerjaanmu. Apa yang kamu dapatkan dari jawaban tugasmu? Sambil membawa tugasnya, Taufan menjawab, ternyata kebudayaan Indonesia beragam, Bu.
Saya mencatat 5 suku bangsa, budaya kelima suku bangsa yang berbeda-beda. Betul, Tapan. Budaya Indonesia pun beragam, kamu sudah mencatat 5 budaya. Kalau pekerjaan teman-teman sekelasmu dikumpulkan, berapa jumlah budaya yang ada? Siswa-siswi pun lalu berkasak-kusuk menghitung keragaman budaya dari zaman mereka. Melihat itu, Bu Marwah lalu berkata pada siswa, kalian perlu tahu, yang dimaksud dengan kebudayaan dalam arti sempit adalah kesenian atau ada istiadat. Ya, kebudayaan dalam arti sempit. Namun secara luas, budaya adalah hasil cipta, rasa, karsa manusia dalam suatu masyarakat yang diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya dengan proses belajar. Sekali lagi, budaya adalah hasil cipta, rasa, karya manusia dalam suatu masyarakat yang diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya dengan proses belajar. Selain yang disebutkan di atas, kebudayaan juga meliputi alat-alat mata pencarian, ilmu pengetahuan dan teknologi, terang Bu Marwah. Kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat suatu daerah. Pada umumnya kebudayaan merupakan hasil asli, ya, budaya asli yang telah lama ada, yang diwariskan secara turun-menurun. Kebudayaan daerah kita sekarang ini merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan budaya masa lampau. Bu Marwah melanjutkan. Nah, anak-anak, tugas kalian sekarang adalah melestarikan budaya bangsa. Banggalah menjadi anak Indonesia, negara yang kaya budayanya. Jangan hanya menghafal, tetapi tunjukkan bahwa kamu peduli akan kebudayaan bangsa Indonesia. Caranya kamu dapat mempelajari salah satu seni budaya, misalnya menari, menyanyi. Pesan Bu Marwah mengakhiri pelajaran ini. Bacaan 6, lomba masak makanan Nusantara. Hari ini Hotel Asri akan mengadakan lomba masak. Ya, masak masakan Nusantara. Lomba diadakan dalam HUT ke-10 Hotel Asri. Pesertanya adalah keseluruhan karyawan Hotel Asri. Berhubung ayahku bekerja di hotel tersebut, kami pun ikut serta dalam lomba itu. Ayah, ibu, Kak Anissa dan aku menjadi peserta. Kami berempat berlomba dengan peserta-peserta lainnya. Pada lomba ini panitia sudah menyediakan bahan dan peralatannya. Semua peserta memasak dengan masakan Nusantara. Panitia sudah menyediakan resep dan bahan. Peserta tinggal meniru resep tersebut untuk dapat menghidangkan masakan yang dimaksud. Tentu saja peserta harus menyajikan secara menarik. Saat lomba pun tiba, kami dan peserta lain sudah bersiap di tempat lomba. Kami mendapat nomor undian 8, maka kami pun menuju tempat bernomor 8. Sudah ada resep masakan, bahan masakan, dan beberapa perlengkapan untuk menyajikan masakan. Setelah kedua panitia mengumumkan bahwa lomba dimulai, ayahku membuka resep yang tersedia, gulai ikan patin, demikian nama masakan yang kami masak. Hah? Gulai ikan patin, seru Kak Nisa. Ternyata kami mendapat resep masakan gulai ikan patin. Ya, kata ayah. Itu adalah masakan dari Jambi. Tiba-tiba saja kepanikan terjadi di antara aku dan Kak Anissa dan ibu. Kami sama sekali belum pernah mengenal masakan itu. Kita tidak perlu panik. Ayo segera kita kerjakan sama-sama, kata ayah menerangkan kami. Maka kami pun segera bekerja. Ayah dan ibu mendapat tugas memasak. Ayah dan ibu menyiapkan ikan patin beserta bumbunya. Cabai merah, lengkuas, serai, kunyit, bawang merah, bawang putih, ditambah santan adalah bumbu yang mereka siapkan. Kami segera bekerja sesuai dengan pembagian tugas. Suasana sekeliling kami ramai dengan celoteh para peserta dan bunyi peralatan masak yang digunakan seng gitu ya. Peserta di sebelah kami tampak panik, mereka mendapat resep masakan rujak cingur, makanan khas Jawa Timur, padahal menurut ayah mereka penduduk asli Jakarta. Mereka suku Betawi. Ya, masak rujak cingur, wah bagaimana rasanya? Lain lagi dengan peserta dari sebelah kiri kami, mereka tampak tenang walaupun wajah mereka juga terlihat cemas. Ternyata mereka mendapat resep masakan ayam taliwang, masakan dari Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kata ayah, mereka bukan orang NTB loh, mereka berasal dari Minahasa. Berdasarkan informasi yang ayah dapatkan, resep yang didapat setiap peserta bukan didapat secara spontan, akan tetapi panitia sudah mengatur agar setiap peserta tidak mendapatkan masakan dari daerah asalnya. Bagus juga ide panitia. Waktu berjalan cepat, waktu yang disediakan panitia hampir habis, masakan kami sudah selesai. Ibu sudah menempatkan masakannya di piring saji. Aku dan Kak Anissa mulai menghias masakan ya. Kemudian kami meletakkan gulai ikan patin, masakan kami di meja yang sudah kami hias dengan rumah khas Jambi.
Satu demi satu pun peserta pun sudah menyelesaikan masakannya. Mereka segera meletakkan di tempat penyajian. Sungguh indah tempat sajian itu. Aku melihat ada miniatur Tugu Monas, ada beberapa bentuk rumah adat, bahkan ada juga hiasan yang menggambarkan potensi alam daerah tertentu. Semua unik, semua menarik. Tempat menyajikan makanan menjadi seperti Indonesia Mini. Penilaian masakan pun dilaksanakan. Jurinya adalah para juru masak di Hotel Asri dan pimpinan Hotel Asri. Mereka sangat teliti. Setiap masakan dirasakan, setiap hiasan diteliti. Setelah semuanya selesai dinilai, para peserta dipersilakan makan siang dengan menu masakan seperti masakan yang dilombakan. Panitia sudah menyediakan sejumlah jenis masakan dalam jumlah cukup. Ya. Karena penasaran, aku mengajak keluargaku memilih makanan lauk gulai ikan patin. Ternyata rasanya enak. Ayah dan ibu tersenyum. Setelah merasakan gulai ikan patin, kata ayah, rasa masakan ayah dan ibu, ya, kita lanjutkan, tidak seperti gulai ikan patin yang mereka makan. Ada kekecewaan terbesit dalam hati mendengar pendapat ayah tentang masakan kami. Namun ayah menghibur kami. Ayah minta kami untuk menjadikan lomba ini sebagai pengalaman yang menyenangkan. Pengumuman lomba pun tiba, aku sudah tidak punya harapan untuk menang. Namun penasaran siapa yang akan menjadi pemenang. Ternyata memang kami tidak jadi pemenang. Pemenang pertama adalah kelompok yang memasak makanan khas Bali, ayam betutu. Pemenang kedua adalah kelompok yang memasak masakan khas Makassar, sop konro. Sementara itu pemenang ketiga adalah kelompok yang memasak masakan khas Riau, yaitu otak-otak. Aku pun kecewa karena pengumuman itu. Tanpa aku duga ternyata juri juga menilai hiasan tempat kami menyajikan makanan. Aku dan kakakku terkejut saat juri menyebut kelompok kami sebagai pemenang satu menghias masakan dan tempat penyajian masakan. Kata juri, kami menang karena hiasan rumah adat Jambi yang kami buat sebagai hiasan sungguh-sungguh mirip dengan rumah adat Jambi. Itu semua karena aku dan kakakku senang mengoleksi benda-benda hasil budaya, termasuk rumah adat. Jadi kami sangat mengenal rumah adat Jambi. Itulah pengalaman yang berharga yang kudapatkan dari lomba masak masakan Nusantara. Pelajaran penting dari lomba tersebut adalah keragaman budaya Nusantara, ya, mempersatukan ya kami dalam kebersamaan. Sungguh luar biasa Indonesia. Punya kebudayaan yang tidak dipunyai oleh negara lain, maka sudah sepatutnya kita bangga menjadi bangsa Indonesia yang penuh kemajemukan tapi tetap bersatu. Ini adalah akhir dari cerita segmen literasi, ya. Kita akan ketemu lagi nanti di tema berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.